Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, saya muliakan, tentu kita awali bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan sehat. Dalam kondisi yang sehat kita bisa berpuasa bersama, dan tentu kita berharap semoga puasa kita diterima oleh Allah sebagai amal baik kita, dan nanti ujung-ujungnya kita jadi orang yang bertakwa. Shalawat salam semoga timpakan Nabi Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat yaumul qiyamah. Para pendengar sekalian saya hormati, jadi kita ini bersyukur sekali, alhamdulillah, oleh Allah kita dipilih sebagai makhluk Allah yang berupa manusia. Karena apa? Tidak semua makhluk berupa manusia. Kitalah yang berupa manusia. Ini hal yang kita syukuri karena kita tidak pernah minta pada Allah untuk jadikan manusia. Nah, lebih syukur lagi bahwa kita ini oleh Allah diberikan satu aturan hidup kita, aturan untuk mengatur tata cara hidup kita, yaitu dengan Al-Quran Karim. Oleh karena itu Al-Quran ini suatu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah untuk kita semuanya. Betapa kita melihat bahwa ketika hidup tanpa aturan, maka apa yang terjadi? Kerusakan di mana-mana. Karena kita ini diatur oleh Allah dengan aturan Al-Quran, maka ketika Al-Quran jadikan panduan hidup kita, insya Allah kita akan hidup dengan tertib, nyaman, bisa bareng dengan siapa saja. Kemudian Al-Quran ini menjadi penting. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah aturan untuk manusia yang datangnya dari yang membuat manusia. Di aturan untuk kita umat manusia yang datang dari yang membuat manusia. Bukan aturan manusia yang dibuat oleh manusia, itu Al-Quran. Orang boleh buat aturan yang macam-macam, tapi yang paling membahagiakan, yang paling mengantarkan kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat hanya Al-Quran Karim. Karena ini dibuat untuk manusia yang datangnya dari yang membuat manusia. Insya Allah kalau kita berpedoman pada Al-Quran, kita akan diselamatkan Allah dunia dan akhirat kita. Nah, kemudian apa indahnya Al-Quran? Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, Al-Quran ini satu kitab suci yang ketika dibaca saja itu sudah mendapatkan pahala. Membaca saja mendapatkan pahala. Belum tahu artinya, belum paham maknanya, membaca saja sudah mendapat pahala. Ini indahnya Al-Quran. Oleh karena itu mari kita di bulan Ramadan ini berbanyak baca Al-Quran. Wis mbuh ngerti artinya mbuh ora semoga diwaca. Lebih-lebih kalau kita tahu artinya, tahu maknanya, itu akan lebih besar pahalanya. Bagaimana kalau kita tidak bisa baca Al-Quran? Gelepotan atau grotal-gatul, Nabi mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u falahu ajrani. Orang yang membaca Al-Quran, mau baca Al-Quran dengan gelepotan, dengan susah dan payah, maka orang ini akan mendapatkan dua pahala. Satu pahala ketika dia mau membaca, dan kemudian satu pahala lagi ketika dia susah membacanya. Itulah indahnya Al-Quran. Kemudian bagaimana kalau orang itu baca Al-Quran dan lancar, pinter, sudah tidak kangelan, maka mengatakan ma'al kiramil bararah, bersama dengan malaikat dan orang-orang penghuni surga besok, di surganya Allah besok. Itulah Al-Quran. Jadi mari kita baca Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, kita isi Ramadan dengan baca Al-Quran. Insya Allah kehidupan akan diberikan ketenangan oleh Allah. Karena Allah menjanjikan, Rasul menjanjikan, Rasul mengatakan, bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu illa haffatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kalau orang berkumpul bersama membaca Al-Quran, maka haffatsumul malaikah, malaikat akan ngubengi, akan menjaga orang-orang itu. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turunlah ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Itulah hebatnya Al-Quran. Maka tidak ada majelis Quran kalau ruwet, tidak ada. Mesti nyaman, aman, dan menyenangkan. Itu masih Al-Quran. Lain dengan majelis yang lain. Kalau Al-Quran, insya Allah memberikan ketenangan pada kita semuanya. Oleh karena itu mari kita perbanyak halakoh Al-Quran,
masjid-masjid Al-Quran, sehingga kita jadi orang yang tenang, lingkungan kita tenang, masyarakat kita tenang, bangsa kita juga bangsa yang tenang, nyaman dan aman. Maturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.